Shalom Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas. Kita hari ini akan membaca pasal 16 ayat 14 sampai dengan 31. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk kebaikan Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk kami ini boleh bersama-sama mempercakapkan bagian-bagian kitab suci kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan, untuk kemungkinan kami boleh membaca Alkitab dengan kami mengerti. Kami bisa membacanya di dalam bahasa kami sendiri dan kami mencoba untuk mengertinya dan menghayatinya di dalam konteks kehidupan kami. Bahkan kami juga ingin senantiasa berusaha untuk mendoakan isi firman Tuhan tersebut. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami untuk kami boleh membaca dengan baik, mengerti dengan baik, dan mendoakannya dengan proper juga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ada seorang kaya yang berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat borok-boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbaring jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Ya, rekan-rekan sekalian, kita masih melanjutkan pembacaan kita sudah di dalam konteks bagian sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus sedang membicarakan urusan yang berkaitan dengan bagaimana manusia itu mengabdi kepada Tuhan. Dan ketika manusia itu mengabdi kepada Tuhan dengan segala kesungguhan, maka dia semestinya memiliki kecerdasan, memiliki cara yang waras-waras saja untuk mereka itu memanfaatkan uang untuk melayani Tuhan, saudara. Jadi di dalam bagian sebelumnya, saudara, kita sudah melihat ya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada loh orang itu yang antusias saja. Ketika mau mengikuti Tuhan, antusias saja. Tetapi sudah di dalam antusiasme tersebut, Tuhan Yesus memberikan satu buah peringatan bahwa prioritas kerajaan sorga adalah prioritas yang mutlak, prioritas yang puncak. Karena memang kerajaan sorga adalah urusan yang sangat penting sehingga dia itu jauh melampaui semua hal yang juga memang adalah hal-hal yang berharga. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu itu tidak benci kepada ayah ibu atau bahkan kepada nyawamu sendiri, kalau kamu itu tidak detach kepada hal-hal yang memang baik, yang memang diberikan oleh Tuhan Allah sebagai satu buah anugerah, itu artinya kamu tidak mengerti apa itu agenda kerajaan sorga. Maka kalau kamu sungguh-sungguh punya antusiasme kepada kerajaan sorga, coba cek apakah kamu mengenal kerajaan sorga itu seperti apa. Cara ngeceknya bagaimana? Ya cukup mudah, coba dilihat saja. Ketika kamu itu mau ke sana, hitung-hitung baik-baik.
seperti kayak orang mau membangun menara, atau seperti kayak orang yang mau pergi berperang, saudara. Coba hitung baik-baik. Kamu coba cek itu, kemampuan untuk berperangnya ada nggak? Kemampuan untuk membangun menaranya ada nggak? Dan dari sana kita akan melihat, saudara, bahwa sebetulnya kepengikutan kita kepada Tuhan itu seberapa sungguh, saudara. Nah itu di dalam bagian sebelumnya dikatakan seperti itu, saudara. Maka bagian selanjutnya kita melihat ya, salah satu aspek yang memang baik yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita adalah apa, saudara? Ya ada keuangan, saudara. Material prosperity diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudara. Saya tebak, saudara, sebagian besar di antara kita, saudara, adalah orang-orang yang ya mungkin tidak sampai kaya-kaya sekali, tetapi ya punya uang untuk kehidupan, lalu untuk menjalankan berbagai macam hal di dalam kehidupan kita, termasuk, saudara, Anda itu bisa nonton YouTube ini karena Anda harus ada device-nya, saudara, entah laptop, entah itu televisi, entah itu handphone. Anda harus punya hal itu, saudara, dan itu sudah diberikan oleh Tuhan sebagai berkat kepada kita, saudara. Dan kita mendapati, saudara, ketika kita diberikan oleh Tuhan harta, fokus kita itu ada di mana, saudara? Kita itu mengabdinya kepada siapa? Pengabdian kita kepada Tuhan dengan kita memanfaatkan keuangan kita, atau kita sebetulnya di dalam kehidupan kita itu mengabdi kepada mamon. Dan kadang-kadang secara tidak jarang, tapi mungkin subtle ya, menyelinap begitu dalam, bersembunyi begitu dalam, tapi dia ada, saudara. Yaitu apa? Kita itu mengabdinya kepada mamon tetapi memakai Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan melancarkan pekerjaan kita. Kita berdoa supaya Tuhan itu membuat bisnis deal kita itu dengan baik, saudara. Dan memang kita boleh berdoa untuk pekerjaan kita, saudara. Tetapi, saudara, coba kita lihat ya, baik-baik, pikirkan baik-baik, saudara. Kita memanfaatkan uang kita untuk melayani Tuhan, atau kita memanfaatkan Tuhan untuk melayani uang kita, saudara. Nah, maka, saudara, itu adalah hal yang diungkapkan secara terang benderang oleh Tuhan Yesus. Dan hal itu sudah didengar oleh orang-orang Farisi yang adalah orang-orang yang mencintai uang, saudara. Saudara, ketika dikatakan bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mencintai uang, artinya tidak harus sama, tidak wajib idem dengan mengatakan bahwa dasar orang Farisi adalah orang yang sangat serakah, mereka adalah para materialis yang sangat buruk, saudara. Tidak harus artinya seperti itu, saudara. Namun, saudara, kenapa mereka disebut sebagai orang-orang yang mencintai uang, saudara? Kita melihat, saudara, ini dikatakan semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Mereka mencemoohkan Tuhan Yesus ya, hamba-hamba uang itu, lalu mereka mencemoohkan dia, saudara. Saudara, kenapa kok Tuhan Yesus dicemoohkan? Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diundang, dan ketika kita itu diundang, kita ingin mengikuti dengan antusias. Dan ketika kita mengikuti dia dengan antusias, kita mesti mengerti bahwa kita mesti menaruh prioritas kita yang paling utama, termasuk memakai uang kita untuk melayani dia. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan sekaligus kepada mamon. Dan ide itu dicemoohkan, saudara. Kenapa, saudara? Karena bagi mereka, saudara, mereka bisa berlindung di dalam satu buah bentuk teologi. Teologinya disebut sebagai deuteronomistik teologi. Di dalam teologi tersebut, saudara, mereka mempelajari bahwa kalau orang itu mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan mendapatkan material prosperity. Sudah tahu ya yang namanya teologi sukses, saudara. Sudah bisa mendapatkan semacam hal seperti itu di dalam Perjanjian Lama, saudara. Semacam, saudara. Itu memang dinyatakan kan di dalam Perjanjian Lama, saudara, bahwa kalau kamu itu mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berkati. Kalau kamu itu ternyata itu melakukan apostasi, kamu melawan Tuhan, kamu lari daripada Tuhan, maka Tuhan akan menjatuhkan penghukuman bagi kamu. Nah, saudara, mereka taken for granted dengan hukum-hukum seperti itu, saudara. Sehingga, saudara, di dalam teologi mereka, saudara, pengabdian kepada Tuhan dan kecintaan kepada mamon itu bisa go hand in hand, saudara. Maka mereka mencemoohkan Tuhan Yesus, mengatakan bahwa tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Buat mereka bisa-bisa saja, saudara. Mereka menafsirkan Alkitab dengan caranya mereka, dan dengan caranya mereka yang fokus kepada deuteronomistic theology, yaitu kalau kamu mengabdi kepada Tuhan, kamu bisa kaya, kamu bisa mendapatkan material prosperity seperti Abraham probably. Maka mereka akan mencemoohkan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus adalah mengabdi kepada Allah atau kepada mamon. Ini tidak bisa dua-duanya. Buat mereka melalui deuteronomistic teologi, mengabdi kepada Tuhan diberkati dengan mamon yang banyak, saudara. Maka selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan ini, saudara. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Ya, ada berita tentang hukum Taurat, para nabi sampai dalam zaman Yohanes, dan setelah itu, saudara, dalam eranya Tuhan Yesus ada semacam satu buah arus penafsiran yang seperti kayak baru, saudara, yang mereka itu tidak terlalu terbiasa, saudara. Ini ada satu buah penafsiran yang refresh ya, menunjukkan pada mereka mana yang lebih benar. Karena Tuhan Yesus menyatakan, saudara, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa PL itu batal ya, tetapi di dalam Yesus Kristus yang adalah penggenapan hukum Taurat ini, kamu akan mendapati ya, sekarang ada satu buah cara baca yang baru dalam artian berbeda dengan cara baca kamu yang melulu deuteronomistik itu, saudara. Selanjutnya ada kalimat ini, saudara. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina.
Saudara, sampai di sini kita mungkin agak bingung ya. Loh, ini ada apa? Kok tahu-tahu ngomong tentang perzinahan? Nah, saudara, kita mesti mengingat saudara bahwa ini bukan tiba-tiba ganti topik menuju kepada perzinahan. Tetapi coba saudara perhatikan baik-baik saudara, alur logikanya saudara. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita hanya mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada Mamon. Gak bisa dua-duanya. Sementara saudara, orang-orang Farisi itu punya penafsiran yang berbeda. Penafsiran terhadap Alkitab yang berbeda, yaitu dia mengatakan bahwa berdasarkan kitab Deuteronomi, kitab ulangan ya, makanya disebut sebagai Deuteronomistic Theology, kamu mengabdi kepada Tuhan maka kamu akan diberkati dengan Mamon, sehingga yang namanya pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada Mamon itu bisa berjalan bersama-sama, hand in hand sudah. Artinya sudah di sini sudah memang percakapannya adalah percakapan tentang keuangan, tapi sebetulnya percakapan tentang keuangan ini menunjukkan kepada kita dua stran penafsiran Alkitab yang berbeda, ada dua arus penafsiran Alkitab yang berbeda. Dan Tuhan Yesus mengatakan ya, kamu akan mendapati ya bahwa hukum Taurat, kitab para nabi yang selama ini kamu sudah dengarkan diberitakan melalui jalur yang probably quote and unquote resmi, satu buah jalur yang banyak atau sering kali kamu dengar. Kali ini ya, setelah zamannya Yohanes Baptis, kamu akan mendapati ya, akan ada semacam kayak arus baru. Orang-orang Kristen pengikut Yesus sudah akan mengikuti satu buah arus baru penafsiran ini. Sebetulnya ini bukan berarti arus baru yang lama artinya tidak berlaku, karena Tuhan Yesus langsung melanjutkan sudah dengan mengatakan bahwa firman Tuhan itu lekang, tidak boleh ada yang dihapus sama sekali. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik pun dari hukum Taurat batal. Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa oke, let's say about Torah. Mari kita berbicara tentang firman Tuhan, dan satu titik pun, satu hal yang paling kecil pun, satu iot pun gak boleh ada yang dibatalkan. Jadi Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa saya berbicara tentang Taurat dan kitab para nabi, kamu juga berbicara tentang Taurat dan kitab para nabi. Tetapi berdasarkan penafsiranmu, kamu mempercayai bahwa mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Mamon bisa berjalan bersama. Sementara tafsiran yang baru ini, tafsiran yang benar ini dengan Yesus sebagai pengendapannya, itu mengatakan bahwa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon tidak bisa. Selanjutnya dilanjutkan, kamu punya penafsiran terhadap kitab ulangan, kamu punya penafsiran terhadap kitab suci, hukum tentang perceraian. Itu ngomong apa? Hukum tentang perceraian adalah cara-cara, kiat-kiat sah di dalam kita itu bercerai. Maka kalau kamu bercerai, kamu harus memberikan surat cerai dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa no. Yang namanya jantung dari hukum Tauratnya menyatakan sebetulnya tidak boleh ada perceraian kecuali karena zina, sudah. Dan di sini dikatakan ya, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Itu penafsiran yang proper, sudah. Jadi kita melihat ya di dalam bagian ini bukan tiba-tiba shift topik dari bicara tentang keuangan, bicara Taurat, lalu bicara tentang perzinahan atau bicara tentang perceraian. Tetapi sudah, ini semua lagi berbicara tentang bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Kamu menafsirkan Alkitab dengan mengatakan hukum tentang perceraian itu artinya adalah cara sah untuk kita bercerai. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang namanya cara sah untuk bercerai. Orang bercerai itu melakukan zina. Siapa yang kawin dengan yang diceraikan itu namanya berbuat zina. Itu adalah penafsiran yang baru. Penafsiran lama, penafsiran baru. Dan setelah itu Tuhan Yesus memberikan satu buah perumpamaan yang sangat terkenal nih sudah, yaitu tentang Lazarus dan orang kaya. Ya, kalimatnya seperti ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada orang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati borok-boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, menurut penafsiran, menurut tren penafsiran Alkitab dari orang Farisi itu, saudara, kalau ada orang kaya, ini artinya apa? Diberkati Tuhan. Namanya mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Mamon bisa go hand in hand, saudara. Sementara Lazarus yang miskin ini, saudara, kenapa dia miskin? Ya dia dihukum Tuhan lah. Dan sekarang kita melihat ada satu buah kontras yang sangat jelas, saudara. Ada satu orang kaya, satu orang miskin. Kita tidak mendapati catatan, saudara. Orang kaya ini cara dia memperoleh kekayaan seperti apa? Apakah dia penipu? Apakah dia orang jahat? Apakah dia melakukan ini dan itu? Enggak ada catatannya, saudara. Dia kaya-kaya aja, saudara. Dan dalam cara pikir yang paling sederhana, seperti cara pikirnya orang Farisi, maka kita bisa melihat orang kaya ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Sementara Lazarus yang miskin adalah orang yang dihukum sama Tuhan, sesuai dengan Deuteronomistic Theology. Kalau kita beroperasi atau menganggap Tuhan beroperasi hanya melalui Deuteronomistic Theology, maka tidak ada cara baca yang berbeda. Cara bacanya ya cuma seperti itu. Kaya diberkati Tuhan, miskin dikutuk Tuhan. Oleh karena itu sudah, kita juga tidak usah protes ya. Anda nggak usah protes kalau dengan mengatakan orang kaya itu ya dasar dia itu
tidak punya rasa belas kasihan sama sekali. Itu orang ingin mengenyangkan perutnya dengan remah-remah saja. Dia itu didatangi sama anjing-anjing lalu dijilati borok-boroknya. Ini adalah satu buah pemandangan yang sangat kontras, sudah. Kita saat ini sudah punya perasaan belas kasihan. Puji Tuhan Anda bisa merasa seperti itu, sudah. Tetapi di dalam kacamata Deuteronomistic Theology Anda bisa pikir seperti itu. Kenapa, sudah? Loh, ini memang diberkati Tuhan dan ini memang dikutuk oleh Tuhan. Kalau orang sedang dihukum oleh Tuhan, lalu Anda ringankan hukumannya, bukankah Anda itu sedang bertentangan dengan Tuhan? Betul kan, saudara ya? Jadi kalau ada papa sama mama, saudara ya, lalu sepakat, saudara, anaknya berbuat salah, lalu anaknya dihukum sama papanya, lalu terus hukumannya diringankan sama mamanya, dihukum sama papanya, diringankan sama mamanya. Nah, itu namanya apa, saudara? Namanya kan bertolak-tolakan, saudara. Jadi, saudara, kalau Anda tahu ini orang miskin karena sedang dihukum oleh Tuhan, kenapa kita mesti berbelas kasihan kepada dia? Berbelas kasihan sih boleh ya, berbelas kasihan. Tetapi, saudara, kita tidak boleh ringankan hukumannya. Orang dia sedang dihukum sama Tuhan kok. Kalau cara pikir kita melulu seperti itu, ya jadinya seperti itu, saudara. Tetapi kita melihat ya, cerita selanjutnya ada twist yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu ketika orang itu mati, dua-duanya mati, cuman satu yang dapat penguburan. Siapa yang dikuburkan? Orang kaya itu dikuburkan. Lalu orang miskin ini bagaimana? Aduh, kita nggak tahu ceritanya ya. Orang seperti ini ceritanya seperti apa kita nggak tahu, sudah. Tetapi yang kita tahu adalah afterlife-nya. Dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sementara orang ini begitu menderita. Sampai di sini kita sudah melihat, sudah mulai ada kontrasnya, sudah. Loh, lah kok kayak begini ya? Katanya orang kaya diberkati Tuhan, justru dia mengalami penderitaan. Sementara orang miskin, dia kok justru ada di pangkuan Abraham. Saudara, perumpamaan ini jangan kita ekstensikan ya, jangan kita tarik terlalu jauh, sudah. Sehingga kita mengatakan orang kaya pasti masuk neraka, atau orang kaya itu pasti karena berdosa, atau orang miskin itu pasti dibenarkan oleh Tuhan. Tidak usah ditarik terlalu jauh, sudah. Atau barangkali orang kaya ini karena dia tidak punya belas kasihan, makanya dia masuk neraka. Atau orang kaya ini karena dia kekayaannya itu diperoleh dengan tidak jujur, makanya dia masuk neraka. Jangan ditaruh terlalu jauh, sudah. Di dalam bagian ini kita hanya akan melihat bahwa pemandangan sempit dari Deuteronomistic Theology saja yang dianggap merupakan satu-satunya cara kerjanya Tuhan, itu tidak benar. Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa cara penafsiran kitab sucimu itu tidak benar. Yaitu ceritanya seperti ini, sudah. Yang kamu anggap pasti benar ini pasti diberkati Tuhan. Nggak tentu mereka diberkati Tuhan. Karena apa? Faktanya sekarang dia sedang kesakitan di dalam penghukuman. Sementara Lazarus ada di dalam pangkuan Abraham. Dan setelah itu sudah tidak ada. No turning back. Ada jurang yang begitu dalam. Kalau kamu stay di dalam penafsiran yang kayak begitu. Kalau kamu stay di dalam penafsiran yang lama itu. Nanti setelah itu akan ada no turning back, sudah. Nah, maka selanjutnya kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Tapi jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, sudah, dari parable ini, sudah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan sekali lagi, sudah, bahwa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebetulnya bukan satu buah kesaksian yang baru. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bukanlah satu buah kebaruan dalam artian berbeda dengan yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama. No, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus justru yang adalah standar ortodoksi sebetulnya. Yaitu apa? Semuanya itu sudah ada di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Orang ini sudah mengatakan bahwa, waduh, saya masih punya 5 saudara. Tolong suruh Lazarus bangun kembali, lalu kabarkan kepada saudara-saudara saya. Dan Bapak Abraham mengatakan apa? Tidak usah, buat mereka sudah ada kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan ternyata mereka punya pandangan berbeda. Mereka orang kaya ini mengatakan bahwa enggak cukup. Taurat dan para nabi tidak cukup. Firman Tuhan saja tidak cukup. Butuh mujizat, butuh kejadian-kejadian supra luar biasa itu, supranatural yang hebat itu, yaitu dari orang yang sudah mati bangun kembali untuk beritakan kepada mereka. Nah, dari sini sudah kita jadi ingat-ingat lagi, sudah, orang-orang Farisi, ahli Taurat, musuh-musuh Tuhan Yesus, sudah beberapa kali mereka meminta tanda. Sementara Injil Lukas ini ya berkali-kali berusaha untuk menyatakan dengan jelas, sudah, bahwa Yesus itu within real Judaism. Berita kelahiran Yohanes Baptis diberitakan di waktu sembahyang. Yohanes Baptis lahir dari keluarga Imam Zakaria yang sedang membakar ukupan, kemungkinan pada waktu hari raya Yom Kippur, sudah. Kita mendapati Tuhan Yesus itu bukan dia yang sedang bertolak-tolakan dengan Taurat dan kitab para nabi seperti yang dituduhkan oleh banyak orang. Bahkan orang itu pun bisa mentertawakan Tuhan Yesus. Loh, kalau menurut kitab Ulangan ya, kalau menurut kita punya teologi yang namanya
Melayani Tuhan yaitu diberkati oleh Tuhan. Melayani Tuhan kamu akan mendapatkan material prosperity, kamu akan mendapatkan kesehatan, kamu akan mendapatkan semua hal yang baik. Jadi ikut Tuhan itu nice-nice saja. Sementara saudara, Yesus sejak pasal 9 ayat 52 mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Mengikuti Tuhan itu artinya apa? Sangkal diri, pikul salib, mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan itu artinya adalah mengikuti apapun saja yang dikatakan Tuhan, menyatakan yes terhadap apapun saja yang dinyatakan oleh Tuhan, whatever the cost. Dan seringkali yang menjadi penghambat yang kita perlu baik-baik untuk hitung ketika kita mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mesti kita hitung adalah kita itu sebetulnya pengabdiannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau enggak sih. Kita memanfaatkan Tuhan untuk goal kita, yaitu material prosperity, atau kita memakai kita punya material prosperity dan kesehatan untuk melayani Tuhan. Yang mana saudara? Barangkali saudara ya, banyak di antara kita ya, orang-orang Kristen, orang-orang Injili saudara, kita percaya kepada doktrin yang benar. Doktrin kita ini benar, saudara. Yaitu bahwa kalau Anda percaya pada Tuhan Yesus, Anda akan diselamatkan. Itu doktrin benar, saudara. Tetapi, saudara, goal kita di dalam keselamatan itu apa, saudara? Kita ingin mendapatkan persekutuan dengan Tuhan Allah yang mengasihi dan kita kasih sampai selama-lamanya. Atau sebenarnya goal kita adalah simply kita mendapatkan kenyamanan. Sebetulnya, material prosperity dan kesehatan badan yang kita ekstensikan sampai kekal selama-lamanya, dan jalan untuk menuju ke sana adalah Yesus, saudara. Artinya, saudara, Yesus atau Tuhan itu menjadi sarana untuk menuju pada goalnya kita, yaitu adalah kesehatan dan kekayaan sorgawi sampai selama-lamanya, saudara. Pengabdian kita itu kepada Mammon atau kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi, saudara, tidak ada yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Siapa yang mencintai satu Tuhan, dia akan membenci yang lain, saudara. Maka saudara, ini adalah penafsiran firman Tuhan yang lebih benar daripada penafsirannya orang-orang Farisi itu, saudara, yang meremehkan kata-kata Tuhan Yesus, saudara. Dalam bagian ini kita sekali lagi diajak untuk melihat, saudara, bagaimana kita itu mengikut Tuhan. Mari kita hitung baik-baik pengabdian kita itu ada di mana, saudara. Jangan heran ya, kalau kita itu menjadi pengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, akhirnya kita itu bisa dengan semacam kayak kerelaan saja, saudara. Kita seperti kayak detach, membenci, detach ya, seperti kayak terlepas sudah dari keterikatan kita, dari ketertarikan kita sudah dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan kekuatan. Bukan berarti kita jadi mencintai kemiskinan ya, bukan ya saudara. Tetapi sudah yang menjadi goal, yang menjadi sasaran kita, pengabdian kita adalah Tuhan saja saudara. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk menaikkan satu buah pokok doa. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, meminta sekali lagi Tuhan menguatkan kita, memberikan kepada kita satu buah kejelasan bahwa pengabdian kita adalah kepada Tuhan saja. Ketika kita berhitung, kita mungkin sadar, saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu untuk meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan. Tetapi kita berdoa, meminta kiranya Tuhan karuniakan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa meninggalkan segala sesuatu, memakai segala sesuatu, kesehatan kita, kekayaan kita untuk menjadi pengabdian kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Sampai bertemu di dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.